Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini hari apa, Bu? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Hari yang teramat mulia. Bahkan kata sebahagian daripada salafus saleh, tanggal 12 Rabiul Awal lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Amin. Karena di malam tanggal 12 Rabiul Awal adalah merupakan hari kelahiran seorang insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita lahir ke dunia. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita wafat, boy. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita memasuki kota Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi hari ini kita berada di puncak kemuliaan. Insya Allah doa-doa kita kabul. Segala hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat keluarga kita, anak-anak kita berataan, mudahan kita sabaratan diampuni dosa zahir batin seumur hidup, diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan Rasulullah fid dunya wa fil barzakh wa fil qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Sudah berlalu masanya Nabi kita wafat.
sekitar 14 abad yang telah silam. Namun nama beliau terukir di hati kita. Kita datang jauh-jauh ke sini tiada lain karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad, cinta benar. Panitia sibuk sudah gugup, sudah datang juga kaji ibunya nih 4-5 kali sudah mengalih lipatan batis. Maaflah panitia, maaf pula karena memang ini bulan yang teramat mulia, bulan sibuk. Dan sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, nang badagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang baju jualan payu larang, nang belum bisi rumah lakas bisi rumah, nang belum baminanto lakas baminanto, nang belum ini belum itu kabulan hajat berataan berkat Rasul. Nang balong naik haji mudahan lakas naik haji. Amin. Nang balong ba umrah mudahan ba umrah sakampungan. Amin. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun yakin doa kita kabul. Amin. Karena Rasulullah bersabda apabila berkumpul umatku 40 orang, maka di situ ada orang yang terkasih sehingga Allah mengijabah doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam tadi kadang-kadang jam 3 subuh di mana-mana orang membaca maulid. Alhamdulillah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hati kita berkumpul bersama-sama di kegelapan malam, di siang yang terang benderang seperti ini. Mudah-mudahan salat yang kita ditulis dalam golongan orang yang mendapat jaminan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, Imam Syafi'i itu gue pangkatnya wali Allah. Jadi wali Allah ta'ala itu ada Qutbul Ghaus, pemimpin para wali. Ada lagi yakni 2 orang asisten beliau. Ada lagi nang bawah. Imam Syafi'i ini termasuk wali Allah. Berkata Imam Syafi'i, barang siapa mengumpulkan saudara-saudarinya, pas benar nih saudari berkumpulan, lalu melangsungkan peringatan Maulid Rasul karena cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyuguhkan makanan, sudah mendapat nasi kotak 5 wak. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau ini banyak sisanya. Amin ya rabbal. Nah, disuguhkan makanan. Ba'asahullahu ta'ala, orang yang melangsungkan peringatan Maulid Nabi karena cinta dan rindu kepada beliau, orang itu akan dibangkit di hari kiamat ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita akan bersama-sama baginda Rasulullah masuk surga. Bersama orang-orang yang siddiq, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal. Ini Imam Syafi'i sudah mengatakan. Dan orang itu akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im, surga yang diliputi dengan segala kenikmatan. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, karena hari ini hari lahir, hari wafat dari seluruh hadis-hadis yang dihimpun oleh para ahli hadis, Imam Bukhari, Muslim. Seluruh perintah Allah setelah kita beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, tidak ada amalan yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diwasiatkan kepada kita kecuali sholat yang 5 waktu. Betul apa betul ibu-ibu? Betul benar. Sehingga menjelang wafat pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal ini, Nabi kita dalam keadaan sakit parah. Nabi masih sempat berkata, ummati as-salah, as-salah, as-salah. Wahai umatku, Nabi, salat diperhatikan, salat dikerjakan, salat didirikan. Akur kabo. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia,
Karena sholat ini penentuan ditolak atau diterima amal ibadah kita. Inna awwala ma yunzaru fihi min amali abdi yaumal qiyamah as-shalah. Nang pamulaan kena ditakuni urusan di hari kiamat adalah sholat yang 5 waktu. Ada gampang sholat ini. Sampai orang-orang terdahulu itu ada nang 30 tahun mengaji sholat aja boy. Kita 3 bulan belum kuliahan, asa alim benar sudah. Subhanallah 30 tahun. Siapa paman abah guru kita sekumpul? Guru Saman Mulia. Beliau itu masyhur kawaliannya. Beliau mengqada sholat, padahal kada pernah tinggal sholat sampai 30 tahun. Bayangkan, mengqada sholat 30 tahun. Karena beliau khawatir jangan-jangan sholat ini nanti kurang sempurna. Fa in wujidat tamah, apabila didapati sholat seseorang sempurna, kubilat minhu wasairu amali, diterima sholatnya, diterima juga ibadah nang lainnya. Amin. Nang kita takuti fa in wujidat naqisah, apabila didapati sholat seseorang kurang sempurna, apalagi nang sudah lawas banasiko kada babasuh. Lawas dah buah aja ulun man 2 tahun kada babasuh siko, hanya kada sing sembayangan. Dan kita ahli sholat berata. Angkat tangan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan diriku, anak cucu keturunanku menjadi ahli mendirikan salat. Amin ya Rabbal. Itu doa dalam Al-Quran boy. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Itu doa Nabi Ibrahim, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, biar kita ikuti. Man hafaza ala sholah, ya Nabi, siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu, dikerjakan di dalam waktunya, amin, yurfa'u anhu diqul aishi, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup. Amin. Ada nang sakit hati, bilanya rajin sholat, terpenuhi syarat rukunnya, hilang sakit hatinya, diangkat oleh Allah, diganti dengan bahagia berkepanjangan. Amin. Ini janji Allah, yurfa'u anhu diqul aishi. Allah akan mengangkat orang itu dari berbagai macam kesempitan hidup di dunia, hidup di dalam kubur, hidup di hari kiamat. Kada ada kesusahan, yang ada hanya keberuntungan dan kebahagiaan yang berkekalan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nangaran hidup di dunia ini mesti aja pang ada masalah. Betul apa betul bu? Tapi apabila sholat kita ini kita perbaiki, maka semua akan ditolong, akan dijawab oleh Allah segala hajat dan permintaan kita. Amin. Kita hari ini mengguliki, tema kita hari ini memperbaiki sholat. Akur kabo? Ini sholat dikunci pak. Bila sholatnya bagus, sempurna, terpenuhi syarat rukunnya, yurfa'u anhu diqul aishi, Allah akan mengangkat segala problema dalam kehidupan kita. Allah akan menolong dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Wa adabil qabri, kada disiksa begitu mayatnya dimasukkan ke liang lahat. Amin. Orang begitu masuk ke liang lahat, 3 langkah hujan Nabi orang maatar mayat tu ke kuburan kita. Allah sudah mengembalikan roh ke dalam jasad kita, hidup yang nyata. Jadi jar Sayyidina Umar, ulun nang kayak inilah sadarnya, jangan Nabi nang kayak ini bang sadarnya. Amun kayak itu jar Sayyidina Umar beres kena ulun menjawabinya. Apa sahabat Nabi nang pamulaan menerima suratan amal dengan tangan kanan buat Sayyidina Umar. Beres jar Sayyidina, asal sadar nang kayak ini, dan kita dilepaskan daripada siksa kubur. Ista'idzu billah min azabil
umatku, memohonlah engkau dengan kesungguhan hati agar engkau jangan disiksa di dalam kubur. Amin. Sampai 3 kali Nabi berpesan, istaidu billah min adabil qabri, istaidu billah min adabil qabri. Bermohonlah engkau dengan kesungguhan, beramallah dengan kesungguhan supaya lepas daripada siksa kubur. Ini amalan utama nih. Ayul amali ahabbu ilallah, ya sahabat. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Bila kita mengamalkan amalan itu, Tuhan cintawan kita. Akbar kok sholat. Nah, apa jawab Nabi? As-salatu ala waktiha, sholat di dalam waktunya, jangan lepas. Janji boh? Janji insya Allah. Dasar calon-calon penghuni surga barata. Amin ya Rabbal. Yuktihillah kitabahu biyamini. Apabila orang sholat diperhatikan, dipenuhi hakikat sholatnya, syarat rukunnya, orang itu akan menerima suratan amalnya dengan tangan yang kanan. Amin. Ahli surga. Orang kafir boleh menerima suratan amal dengan tangan kiri, dimasukkan ke dalam dada, jadi dada ini belah keluar dari belakang punggung. Nah, berarti orang tuh kekal di neraka bila menerima kayak ini. Bila orang banyak dosa tapi orangnya mati Islam juga bang, menerima kayak ini kena. Nah, ada aja pengharapan masuk surga. Nang kita takut anak ini tangan masuk ke dalam dada, keluar jalan belakang. Nauzubillah, amin. Sayyidina Umar orang yang pertama kena menerima suratan amal dengan tangan kanan. Mudahan tangan kita kanan berataan yang menerima suratan amal. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamurru ala siratikal barqil khatibi, orang yang benar salatnya akan melewati titian siratal mustaqim menuju surga melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Amin ya Rabbah. Kilat menyambar. Awak kan sempat melihat kalau usah buat nang kayak kilat menyambar. Ulun tadi nah tanggal 30 nih hanya datang umrah dari Jeddah ke Indonesia. Berapa lautan yang ulun lewat, lautan macam-macam laut India, laut macam-macam, laut Jeddah, laut Kolombo macam-macam. Ada melihat karena sakingnya pesawat Garuda itu cepat membah. Kenapa jengok ada melihat? Karena kecepatan yang luar biasa. Mudahan kita jangan melihat neraka. Amin. Wa yamurru ala siratikal barqil khatibi, dia akan melewat siratal mustaqim, titian boy. Titian itu panjangnya 1500 tahun perjalanan dari padang mahsyar menuju surga. Amunnya gogor tersungkur ke neraka boy. Kita nang ahli sholat nih melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Amin. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, orang yang mengerjakan sholatnya sempurna pasti ujar Nabi akan masuk surganya tanpa dihisab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untungnya kita nyamannya sholat tuh kadang ngalih kalau kok ada, cuma iblis mah anggap ngalih. Padahal kita perlu dengan sholat itu, karena sholat itu artinya doa. Ibu-ibu senang nggak berdoa? Senang. Tidak ada doa yang paling diatur oleh Allah, yang diijabah oleh Allah melebihi sholat yang 5 waktu. Rukun sholat niat. Nah, tabuli kan nambah hari pulang kan kalau ditambahi. Niat ini wajib hadir waktu lidah kita mengucap takbiratul ihram. 3 batik aja sahajaku sholat fardu asar, hadir aja. Usolli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Allahu akbar. Amun japian Allah itu apal kalimutuh nak berangkat. Bila Allahnya tuh banyak lebih daripada 2 harakat 1 alif, batal sholatnya. Bacaan takbiratul ihram ini
arti takbiratul ihram itu bacaan diharamkan kita mikirkan dunia. Bila kita angkat tangan sudah, kita mulai sholat sudah. Nah, lidah kita mengatakan Allahu Akbar. Ayo Pak, Allahu Akbar. 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 Ada anginnya dikit. Bacaannya kan boleh salah nih. Ini rukun qauli. Nah, kita nih kada tahu Bang Allahu Akbar aja. Kada ada bunyinya. Nah, sedikit aja Allahu Akbar. Nah, itu yang betul boy. Bilanya panjang mana? Ulun punya mah masang-masangnya Allahu Akbar batal. Kan itu lebih dari salib kepanjangan. Jadi ampak harakat jadi anak harakat. Nah, kada gampang. Nang kayak boy, nang kayak nang apa ngaran trompet sabilal mu tadi. Allah. Ingat belah. Kayak pegang bojak kenapa? Pamahadirakan niat aja. Sahajaku sholat fardu asar. Belanja maghrib, sahajaku sholat fardu maghrib. Nang 3 rakaat pang pemadep pula itu sunat aja, kada wajib hadir. Nah, sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Bang, Allahu Akbar. Nah, pas dah berbunyi sedikit, ada hembusan angin keluar. Bila kada baca tajwid, kada bujung nih, luputan sudah kita. Kada ada catatannya, catatan sholat kada ada. Kada aku sembahyang terus, takbiratul ihramnya salah. Bos outing dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang berikutnya lagi berdiri betul. Ini keadaan aja. Nah, kayak campur angin kencang. Ada juga kayak ini pian ditabur sarek. Tapi orangnya kada ada di sini, ada di planet sana. Pian mun kada percaya pandir ulun karena apa bulan puasa ada nang paninian tong. Nah, jasin kenyamanan. 3 kali aja belonggang kayaknya. Nah, 1, 2, 3 batal sudah. Berdiri betul. Kecuali pang sakit batis pang pang orang tua uzur. Namanya kada uzur kada boleh belenggang-lenggang. Berdiri betul. Yang ketiga bacaan takbiratul ihram ini bagi orang yang sanggup berdiri. Tadi pula bacaan takbiratul ihram. Pertama niat, yang kedua bacaan takbiratul ihram nang Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar. Nah, teng dah. Turukun kauli. Bacaan wajah pang. Amun ditinggal makruh, kurang pahalanya. Nah, arti makruh tuh kada badosa, tapi Tuhan kada suka. Nah, baca doa kita Allahu Akbaru kabira. Allah. Nah, tadi bunyi Allah. Nah, bunyi Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nah, itu cara membaca yang baik. Kemudian setiap kali kita sholat tuh gue sunnah membaca a'udzubillah. Ini kada sing a'udzubillahan tuntung 4 rakaat johor. Kurang palanya dan makruh. Nah, kayak apa cara membaca a'udzubillahnya nang bujur? Alif tuh di atasnya ada hamzah kalau belah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Atau mulutnya. Bilang itu luput dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, ayo Bapak, ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif lam ya tu basabdu nampak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi sira sat sira sat sira. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik napas dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum baca amin, sunnah gua baca Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Iringi ulang. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Baru amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum amin tadi pembacaannya Bu Sana. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin. An'amta. Ayo Bang. Tak tuh ada sedikit anginnya. An'amta. Ayo. Tak. An'amta. Alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 100. Mumtaz. Alhamdulillah. Nah, bujur-bujur Bu. Ada siapa mana qari'ahnya tadi nih belajar qari'ah kena. Anda bulik sudah. Harus wajib bujur gua bacaan Fatihah. Ulun gua aja sembahyang jadi dalam hati aja baca Fatihah batal sholatnya, sama dengan tidak sholat. Huruf demi huruf harus bujur dan wajib belajar. Penentuan nih gue kada gampang. Kemudian membaca surah hukumnya sunat. Tasarah pian aja wal asri jaka in ataina jaka. Nah, kemudian ruku, apa arti ruku? Jongkok. Nah, telapak tangan ini, nah direnggangkan, diandak di atas lutut lalu jongkok.
Ratakan tulang belakang seperti bentuk siku-siku beserta tumak ninah. Tumak ninah itu aja berhenti sejenak di dalam rukuk tadi. Jangan ada gerakan bakas berdiri tadi. Nah, anak ini bujur rukuk. Begitu rukuk beserta tumak ninah itu wajib. Bacaannya sunnah. Ayo pangiring ulun. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Diulang buat sampai 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 11 kali. Ada jamaah ulun, apa bujur orang di Madinah nih kalau lawasan rukuk apa yang dibaca? Ada tahu sih dia kurang 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah, tegak. Ini namanya iktidal. Arti iktidal itu tegak. Lalu membaca sunnah nih, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud beserta tumak ninah. Waktu sujud ulun baca pian mairingi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali. Begitu seorang hamba membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, kumuluh malaikat memintakan ampun atas orang itu. Amin. Sukakah pian dimintakan ampun oleh para malaikat? Begitu kita sujud baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya Allah ya malaikat, ampuni orang itu, ampuni orang itu, ampuni orang yang sujud itu. Malaikat kada berdosa, boleh boleh. Namun kita ini banyak dosa. Betul apa betul? Mudah-mudahan diberi taubatan nasuha barata. Ini penghalang doa di buat dosa. Ada malaikatnya kada berdosa. Makanya orang yang banyak sholat, orang tuh kada sing dosaan lagi. Amin. Kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud dengan duduk iftirash. Tuh sudah hafal japian berataan. Itu wajib. Tenang. Nah, mbah kayak ulun ya, mbah datang sujud lalu duduk iftirash kena, duduk tahap awal. Nah, duduk iftirash ini wajib beserta tumak ninah, hanya berhenti sejenak. Lalu disunahkan membaca doa iring ulun, Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hebat benar buat doa ini. Ujar Imam Al-Ghazali, apabila doa di antara 2 duduk ini kabul, itulah orang yang falahul falah, beruntung di dunia, beruntung dengan mendapatkan surga Firdaus. Amin. Kenapa garambo jadi beruntung? Pertama, Rabbik firli, ya Allah ampuni dosa ulun, pian jangan pernah menyiksa ulun. Amin. Warhamni, ya Allah berkekalan sayangilah diriku, jangan pernah pian tuh bawayah sayang, bawayah kada, jangan. Warhamni, sayangi aku ya Allah, belas kasihanilah diriku yang lemah dan hina ini. Warhamni wazburni, penuhi segala keperluan hidup ulun, sugihakan ulun. Amin. Jadi mun rancak sembahyang ni sugih, amin ya rabbal dan kabur ulun bisi paguruan, Allah yarham guru sekumpul. Arti wazburni itu jadi sugihakan aku, karena bahasa Arabnya wazburni itu penuhi segala keperluan hidup ulun. Senang apa senang sugih? Jadi sembahyangnya ancak nih, kada lagi nang pina bala lambat, pina layo, kada ada lagi. Kenapa disyariatkan salat zuhur waktu di hari yang sangat panas? Karena buai waktu zuhur itu dinyalakan api neraka jahanam.
Orang yang sholat duhur bebas dari neraka jahanam. Amin. Warhamni. Tadi pertama Rabbi firli, ampuni dosa ulun nang ganal nang halus nang sengaja kada sengaja, jangan pian menyiksa ulun. Warhamni, belas kasihani diriku ini ya Allah. Wasburni, sugihakan ulun dunia akhirat. Amin. Mendengar sugih kada ada nama ngantuknya. Ini doa yang paling hebat nih boy. Wasburni, sugihakan ulun. Warzukni, wasburni, apalagi sambungannya pon warfa'ni, tinggikan derajat ulun, kumpulkan ulun dengan nabi-nabi, rasul-rasul, siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Kada gampang di dunia rancak bermimpi dapat nabi. Amin. Ada kanang belum pernah bermimpi dapat nabi? Banyak. Doanya nah angkat tangannya, Allahumma arini wajha nabiyika yaqadatan wa manama. Amin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa nang malam Jumat sholat sunat 2 rakaat, iringnya ulun usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Malam Jumat sampai maghrib sampai isya tengah malam baca Fatihah sekali, baca surah Al-Ikhlas diulang sampai 25 kali. Apa dah? Ulun gua aja sakit lentok baru kai sembahyang. Karena Rasulullah itu menjelang sudah tua, kata Sayyidah Aisyah, banyak salat sunatnya baru dohani akur benar nih takuni akur sini. Salat sunat baru dok. Rakaat kedua Fatihah 1 kali ini Nabi madahkan. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 25 kali. Jangan berdiri dulu mbak salam kecuali membaca iring Allah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ayo sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Sallallahu alaihi wasallam jadi berataan an-nabiyil ummi jangan nampian hafal nah. Diulang 1000 kali, belum seminggu akan bermimpi ketemu Rasulullah. Amin. Apabila nang bermimpi nih orang susah sugih, nang bermimpi kada suami kaji rancak umrah. Amin. Bila nang bermimpi nih ibu-ibu nang paibadat dan kaini na berataan jadi wali. Bila nang bermimpi ini orang pengusaha lancar usahanya. Bila nang bermimpi ini anak-anak lagi nuntut ilmu jadi ulama besar ini. Karena Rasulullah itu kanzul atiyah, bendahara Tuhan. Ujar Habib Alik sahibul maulid, inni muhibbun bizikri Ahmad, inni muhibbun bizikri Ahmad, Bashir muhibban walau biru ya khairal bariyah nazarah ilayya khairal bariyah nazarah ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Karena engkau itu wahai Rasulullah bendahara. Bila kita bermimpi ketemu Rasulullah, lam yadkhulun nar, selamanya orang itu mah ahli surga. Amin. Ada masuk neraka habis dosanya diampuni. Jadi buah doa di antara doa sujudnya hebat benar. Warfa'ni, tinggikan derajatku
sehingga aku dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, siddiqin wa syuhada'i was salihin. Amin. Mudahan kabul. Warfa'ni. Apalagi sambungannya? Warzuqni. Beri ulun rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki ini buat terbagi dua. Rezeki zahir pulus, tahu pulus po? Iya, duit. Diberi oleh Allah, dicukupi rezekinya, kawan naik haji seromahan. Amin. Warzuqni, cukupi rezeki yang zahir. Rezeki batin, kemantapan iman, kebaikan akhlak. Amin. Nabi kita uswatun hasanah. Nabi kita itu buaya Sayyidina Anas bin Malik. 10 tahun aku berdiam di rumah Rasulullah melayani sidin. Aku ke depan mendang Nabi kita tuh marahan. Bo, apa kabar bo? Baik. Mudahan bah bulik maulid ane ampih bah mamai. Nabi kita kada pernah marah-marah. 10 tahun aku menjadi khadam Rasulullah. Rasulullah kada pernah marah. Beliau pemurah dan tidak pemah. Dan kita kawan nuruti sini. Beliau dapat rezeki batin yang sempurna. Warzuqni, ya Allah beri aku rezeki zahir, pulus materi jorang ini. Rezeki batin, kesempurnaan akhlak, kesempurnaan budi pekerti. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia di hadapan Allah nang paling baik akhlaknya. Amin. Sidin dapat buat Rasulullah 100%. Sidin dapat warzuqni. Ini mudah-mudahan kita tunggal di kita naik bakayukut akurkah ranca-ranca kaya sholat nang wajibnya sudah diatur, nang sunat dibanyaki, mudahan kabul. Sekali jegin boy kita berdoa waktu sholat dikabul, hebat sudah, untung kita. Warzuqni wahdini. Apa arti wahdini? Pian tuntun ulun. Bila ulun bapandir, pian tuntun pamandiran ulun ni supaya nang diridai pian aja. Jangan katuju menyambati orang, jangan katuju ngerasani. Apa arti ngerasani? Ada orang Jawa di sini? Ada aja pula, ada pula. Jangan katuju ngerasani. Apa artinya? Menggibah orang. Kenapa? Kabul doa sini. Wahdini, bimbing ulun, pimpin ulun ya Allah. Jangan sampai ulun bakal lakukan nang kada diridai pian. Jangan sampai ulun berkata-kata nang pian murka. Jangan sampai ulun melakukan perbuatan nang engkau murkai. Amin. Wahdini, pimpin ulun ke jalan nabi-nabi, ke jalan rasul-rasul, jalannya para wali. Wahdini, sampai ke surga Allah menuntun. Amin. Waqafini, betul apa betul Pak? Ya Allah sehatkan zahir ulun sehat. Amin. Batin ulun sehat. Zahir sehat, nyaman beribadat dan panjang umur beratan untuk ibadah kepada Allah. Yakni waqafini, sehatkan zahir ulun. Batin ulun, zahir sehatkan, batin sehatkan. Kayak apa sehat batin bu? Di hati nih jangan ada sombong. Amin. Jangan ada riya, jangan sampai ujub asa saurang nang beribadat lupa dengan bantuan Allah. Berdiri baduduk berbaring, ingat aku ini dianugerahi oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga bertambah umur, tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Itu namanya buah rezeki batin. Warzuqni, hati Nabi bersih. Nabi kita kada ada sombong, kada ada ujub, kada ada takabur, kada ada riya, kada ada sum'ah, kada ada minta didengar. Dan Nabi kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah Nabi manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah manusia yang paling takut terhadap murka Allah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kada gampang. Nabi kita diberi rezeki yang sempurna. Warzuqni, bari ulun rezeki zahir.
Rezeki batin, kemantapan iman, kebaikan akhlak, hati bersih daripada sifat dendam, kesumat. Mudahan kita kawajuan. Rezeki batin, wa'afini wa'fu anni, bila ulun salah wahai Tuhanku ampuni ulun segala kehilapan dan kesalahan ulun. Amin ya rabbal. Itu doa nang kita bacaan itu nah. Iringnya ulun, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian apalagi rukun berikutnya, rukun salat bu, duduk tasyahud akhir tinggal melimbah aja nama alihna, kaki kiri dimasukkan ke bawah antara dua lutut lawan kakinya, duduk tasyahud ini nah akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini hukumnya wajib. Kemudian membaca tasyahud akhir kada boleh buat salah, sebagaimana membaca Fatihah kada boleh salah. Dan membaca tasyahud akhir ini kada boleh kada mendengar telinga kita. Ulun membacakan bacaan tasyahud yang benar. At-tahiyyatul hiyya, ya Pak? Hiyya. Ini baca sabdo. At-tahiyyatul. Itu panjangnya salib. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalagi semuanya, assalamu alayka, assalamu alayka. Salamnya itu panjangnya salib. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah bis-shalihin. Kemudian rukun berikutnya lagi membaca sholawat kepada Nabi. Ini bacaan yang betul begini bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-qalq kubra yang Muhammad. Nah salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hebat dah, ujur dah bacaannya Muhammad. Iya. Kemudian kama sholaita, nah itu hukumnya sunnah. Bila pian tinggal kurang pahalanya, ada batal, tapi kurang pahalanya makruh. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Iya udah belum terus kepanjangan kan. Nah Allah maafir maqaddam tu wa ma'akhar terus sudah maklum saya. Kemudian yang berikutnya lagi rukun yang ke-12 yang mesti betul, yaitu bacaan salam. Iringnya ulun assalamualaikum. Bila ada orang assalamualaikum jadi tinggal alifnya, batal sholatnya.
sama dengan tidak sholat. Alif laun sin basakdo panjangnya sa'alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Ain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanyar menoleh warahmatullah. Nah, warahmatullah itu hukumnya sunnah, tolehannya sunnah juga. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum ini kan boleh salah dan wajib didengar oleh telinga kita. Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekali jangan salam nang pertama nih jangan wajib nang assalamualaikum. Enggak situ wajib. Warahmatullahnya hukumnya sunnah. Tolehan kedua apa? Assalamualaikum sunat aja lagi. Tolehannya sunat juga nang wajib tadi bacaan yang pertama salam assalamualaikum. Kemudian lalu menoleh warahmatullah. Nah, itulah salat yang diwajibkan. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kata Nabi, sabda Nabi, kamu sebagaimana aku salat. Ketika Rasulullah di tanggal 12 Rabiul Awal pada hari yang sama seperti ini berhijrah dari Makkah memasuki Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi datang ke Madinah, bersinggah di Kuba. Kemudian Nabi kita setelah membangun Masjid Kuba beberapa hari lalu menuju kota Madinah, berhenti di perkampungan Bani Salim. Nabi hendak sholat Jum'ah, pertama kali sholat Jumat berjamaah. Mau dengar ceritanya ibu-ibu? Imbah bekisah nih kita ampihan. Begitu sahabat Nabi kita nih menyiapkan tempat lo Nabi kita nih sholat Jumat lawan para sahabat. Begitu sambil menyiapkan ternyata ibu-ibu di Madinah sudah datang, anak-anak gadisnya sudah datang. Seluruh orang Madinah datang di perkampungan Bani Salim ini. Mereka mengucapkan salawat kepada Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukur alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukur alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muqta'. Senang Nabi kita buat. Ketika akan dimulai sholat Jumat, datang seorang lelaki, kekar badannya, seorang bedui, membawa seekor biawak. Tahu biawak bu? Bawanya biawaknya. Kata seorang laki-laki, orang nang kada Islam nih, mana orangnya yang dikatakan Nabi Muhammad pimpinan kalian? Oja sahabat, ini orangnya sedih. Demi patung yang aku sembah Lata dan Uzza, aku tidak akan pernah mengakui dia sebagai nabi, kecuali biawak yang aku gendong ini mengucap 2 kalimat syahadat dan berbicara menyatakan bahwasanya dia seorang rasul. Umat orang nang ini luar buai, orang nak sembahyangan inya datang mana Nabi Muhammad ini, amunnya bujur-bujur Nabi biawak ini kira berpandian ya Nabi turunakannya biawak di depan Nabi nih banyak siakan orang Madinah binian lakian binian biawak. Oh ya Nabi, wahai biawak,
Siapa Tuhanmu? Ujar biawak, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, yang mengedarkan angin dan mengedarkan air di laut dan air di sungai, yang menciptakan manusia. Wahai biawak, labbaika ya Rasulullah. Ya biawak, pun wahai Rasulullah, siapa gerangan diriku janabi? Ujar biawak, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang beriman kepadamu, membenarkan kerasulanmu, tempat tinggalnya adalah surga yang kekal abadi. Sungguh celaka, ujar si biawak ini, orang yang kafir tidak beriman kepada kerasulanmu, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam sehina-hina tempat. Kan biawak bepandir buai. Lalu si laki-laki menantang Nabi tadi gemetar, berlinang air matanya. Wahai Rasulullah, janya, berikan tanganmu, aku akan mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu Nabi memimpin baca 2 kalimat syahadat. Kita perbaharui Islam kita, iringi ulun. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu terdiam laki-laki mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Nabi, wahai Badui, laki-laki Badui tadi, pimpinan orang nang Arab nang kafir di Madinah. Belum cukup engkau masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat, belum sempurna Islammu kecuali engkau mendirikan sholat yang 5 waktu. Janji bo, dirikan sholat yang 5 waktu semata-mata ikhlas karena Allah. Sholat tidak akan diterima oleh Allah ya Nabi kecuali engkau membaca surah Al-Fatihah. Lalu Nabi ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujar si laki-laki, apakah syair itu ya Rasulullah? Dikiranya syair. Tidak, kata Nabi, itu adalah firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Betapa indahnya jasa laki-laki tadi. Belum sempurna sholat kamu kecuali engkau menyertai dengan membaca surah. Kemudian Nabi melajari si Badui tadi membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ayo Bang Bo, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini banyak mana baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kadada kalau kubranya kada sah bacaannya kada berpahala, malah berdosa. Nah, ingat pula baca Qul huwallahu seperti itu. Kemudian Nabi menyatakan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini sekali bagaikan membaca 1/3 Al-Quran. Siapa yang membacanya aja Nabi 2 kali bagaikan 2/3 Al-Quran. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini 3 kali
dia telah membaca bagaikan menghatamkan Al-Quran satu khatam. Akorba. Ujar si laki-laki Bedui hanya masuk Islam tadi, alangkah mulianya, alangkah baikannya Tuhan kita itu lawan kita. Betul apa betul? Tuhan kita baikan benar dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali bagaikan membaca Al-Quran sampai khatam. Subhanallah. Nah ini aja, mudah-mudahan besar manfaatnya. Ulun tak meninggali pian doa maukah? Ulun terima dari Allah yarham guru kita sekumpul. Ini kata beliau doa Nabi Yusuf yang diajarkan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ditimpa kesusahan? Ibu-ibu pernah dapat kesusahan? Pernah dapat kesulitan? Dapat macam-macam masalah. Mau tahu doanya biar pertolongan Allah segera datang? Mau. Ulun pian bah dapat kehimungan bandalang abah guru. Berkesan benar ulun doa ini. Ulun hari ini senang ulun pian berataan juga. Ulun dak mehang pahimungi pian simong ka pian berataan. Nah, ini pulihkan kita. Nah, bagi doanya. Nah, bagi aja doanya gratis loh. Nah, berataan bagi. Nah, ini doa Nabi Yusuf. Dan berkat doa yang diamalkan Rasulullah itu doa Nabi Yusuf ini kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita ditimpa kesusahan. Ketika Nabi Allah Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, datang malaikat Jibril membacakan doa ini, lalu diiringi, lalu Sidin ditolong dapat keluar dari sumur. Ketika Nabi Allah Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dibaca lagi doa ini, dikeluarkan dari penjara. Ketika beliau keluar dari penjara, dibaca lagi doa ini, akhirnya menjadi raja. Senang apa senang mengamalkan bu? Ini mesti diamalkan seusai sholat yang 5 waktu. Cukupkah sampai ke belakang? Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syahidan. Cukuplah. Ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghair maghlub ij'al li min amri farajan wa makhraja warzuqni min haitsu la ahtasib. Ulun ijazahkan doa ini lon pian diterima, alhamdulillah. Ini aja dulu, mudah-mudahan besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim.